Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online dan ini merupakan pertemuan kedua kita. Materi kita pada pagi hari ini masih tentang mengenal negara-negara ASEAN. Dengan kompetensi dasar, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan indikator menjelaskan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Kita akan belajar untuk memahami karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Kita mulai dengan negara kita, Indonesia. Indonesia beriklim tropis. Itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi, itu Indonesia menjalin kerjasama, itu diantaranya yang pertama itu ada ASEAN, PBB, GNB. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 255,7 juta jiwa. Komoditas ekspor Indonesia itu meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Sedangkan untuk komoditas impor itu meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, barang elektronik, dan otomotif. Yang berikut Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 428.000 jiwa. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impornya itu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti oleh Brunei Darussalam itu antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Negara yang berikut itu Filipina. Filipina ini memiliki banyak gunung api aktif. Filipina memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Filipina sekitar 104 juta jiwa. Komoditas pertanian diantara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Filipina juga tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Negara yang berikut itu adalah Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kamboja sekitar 16 juta jiwa. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kamboja tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Negara yang berikut adalah Laos.
Laos merupakan negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Laos beriklim tropis. Pada tahun 2017, penduduk Laos sebanyak 6 juta jiwa. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sedangkan untuk komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang-barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDF, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Negara yang berikut adalah Malaysia. Malaysia wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia juga termasuk dalam negara yang beriklim tropis. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2018 sekitar 32 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 0,3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, dan lain-lain. Negara yang berikut adalah Myanmar. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Myanmar sekitar 53 juta jiwa. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta sungai Irrawaddy dan sungai Sawang sesuai untuk usaha pertanian. Jadi lebih banyak masyarakat Myanmar bercocok tanam. Myanmar menjadi anggota ADB, ESCAP, ACU, FAO, dan lain-lain. Wilayah selatan Myanmar itu beriklim tropis, sedangkan wilayah utaranya beriklim subtropis. Negara berikut adalah Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Singapura merupakan negara yang memiliki luas daratan yang sangat sempit. Singapura juga memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Singapura sekitar 5 juta jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Singapura merupakan salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti oleh Singapura antara lain WTO, ADB, dan PBB. Negara yang berikut adalah Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Wilayah Thailand itu beriklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Thailand sekitar 69 juta jiwa. Di Thailand, hasil pertanian itu berupa padi, yang menjadi komoditas utama ekspor untuk negara Thailand. Thailand juga termasuk salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Thailand ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASM, dan lain-lain. Negara yang berikut adalah Vietnam.
Vietnam merupakan negara Asia yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95 juta jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Eropa Meeting atau ASEM, FAO, IDA, IFC, IMF, dan lain-lain. Negara yang berikut adalah Timor Leste. Pada awal tahun 2020, jumlah populasi di Timor Leste sebanyak 1 juta jiwa. Timor Leste termasuk dalam negara yang beriklim tropis, yang rata-rata suhu minimal sekitar 18 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Timor Leste berada di bagian ujung timur Pulau Timor. Itu mempunyai luas wilayah sekitar 14.000 km persegi. Kekayaan alam dari Timor Leste itu bisa ditemukan di wilayah lautan dengan menghasilkan berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.